Siapa bilang cinta dan keberanian tidak diukur dari uang? Saat Ipul, si anak jujur, berdiri tegap melawan preman demi menyelamatkan Direktur Lia yang bergelimang kemewahan, ia tidak sadar dirinya baru saja mendapatkan tiket masuk ke dalam sarang elang yang berpotensi melukai hatinya lebih dalam dari tinju manapun. Hoak besarnya bukan hanya soal perbedaan status. Ipul mulai mencintai Lia, namun terpaksa menyelidiki masa lalu perusahaan wanita itu, masa lalu yang penuh noda hitam dan entah bagaimana, berhubungan langsung dengan tragedi yang menghancurkan mendiang ayahnya 10 tahun lalu. Beranikah Ipul memilih cinta dan mengkhianati martabat ayahnya? Atau akankah ia memilih kebenaran, bahkan jika itu berarti harus menghancurkan fondasi hati wanita yang paling ia kagumi? Tonton kisah ini sampai akhir untuk menyaksikan pengakuan paling kontroversial yang diucapkan di depan ratusan pasang mata. Pagi itu, di persimpangan jalan kecil yang ramai oleh bau minyak dan sayuran segar, Ipul tidak mencari peluang, apalagi penyelamatan. Ia hanya mencari rezeki untuk makan ibunya yang menua. Dengan kantong plastik yang berisi 2 ikat bayam dan sekilo beras, ia adalah perwujudan martabat di tengah kemiskinan. Ipul, pemuda berusia 25 tahun, melihat insiden itu bukan dengan naluri pahlawan, melainkan dengan kemarahan yang tenang. Seorang preman jalanan, sosok kasar yang mewakili semua yang ia benci dari kekuasaan tanpa etika, sedang mengancam Lia. Lia, sang direktur, berbalut jas emerald mahal, tampak rentan di samping mobil mewahnya. Ipul mengenali ketakutan di mata Lia. Itu adalah ketakutan yang sama yang dulu dilihatnya di mata sang ayah sebelum segalanya runtuh. "Bang, ada masalah apa di sini?" tanya Ipul. Suaranya datar, tanpa teriakan emosi yang biasanya dicari oleh para pengganggu. Preman itu menoleh dengan tatapan meremehkan. "Bukan urusanmu, bocah. Pergi." Tapi Ipul tidak bergerak. Ia berdiri sebagai sebuah protes moral yang sunyi. Ia ingat bisikan almarhum ayahnya, jadilah laki-laki yang berdiri di depan, bahkan ketika sendirian, jika harga diri dipertaruhkan. Ipul tidak menggunakan kekerasan, ia menggunakan akal dan etika. Kalau butuh makan, bicara baik-baik. Jangan nodai kehormatan orang di jalan, katanya, suaranya kini menarik perhatian beberapa warga sipil. Ini adalah taktiknya, mengubah konflik fisik menjadi panggung moral publik. Ketika preman itu melayangkan tinju, Ipul menangkis dan memanfaatkan gerakan warga sekitar yang mulai mendekat. Preman itu, yang hanya mencari mangsa mudah, mundur dengan gerutuan yang terasa lemah. Lia menatap Ipul, terkejut bukan karena penyelamatannya, tetapi karena kejujuran mentah yang Ipul tunjukkan. Selama ini, Lia hanya dikelilingi oleh pria-pria yang keberaniannya bisa diukur dengan saldo ban. Ipul berbeda, ia mempertaruhkan keselamatan hanya demi prinsip. "Nama kamu siapa?" tanya Lia, getaran di suaranya bukan hanya sisa ketakutan, tetapi juga penemuan. "Ipul, Bu." Lia, yang baru saja menyaksikan seorang pria miskin mempertaruhkan nyawa untuknya, melontarkan kalimat yang seharusnya menjadi berkah, namun bagi Ipul, terasa seperti kutukan tersembunyi. "Saya butuh orang seperti kamu. Kejujuran dan keberanian adalah keahlian terbesar. Datanglah ke perusahaan saya." Ipul terkejut. Bekerja di dalam sarang elang yang selama ini ia hindari? Ini adalah ironi yang mengerikan. Ia menyelamatkan seorang direktur yang mungkin mewakili sistem yang menghancurkan ayahnya. Namun, demi sang ibu, Ipul tidak bisa menolak peluang ini. Saat Ipul mengangguk setuju, ia merasakan tarikan aneh. Ia tidak hanya mendapatkan pekerjaan, tetapi juga tiket masuk ke dalam dunia yang selama ini ia curigai. Di saku celananya, Ipul menyentuh gulungan dokumen tua, bukti yang ditinggalkan ayahnya. Apakah tawaran ini adalah anugerah, atau justru pintu jebakan yang akan mempertemukannya dengan kebenaran yang lebih pahit? Perusahaan Lia, Apex Consult, menjulang seperti menara gading. Di dalam lobi yang dingin dan mengkilap, Ipul merasa seperti penyusup yang mengenakan kostum yang salah. Ia disambut oleh Lia di ruangan mewah yang dipenuhi rak buku dan jendela setinggi langit-langit yang mempertontonkan kota di bawah. Lia memberinya posisi administratif, mengatakan bahwa ia percaya pada nilai, bukan latar belakang. Keterampilan bisa dilatih. Kejujuran tidak, ucap Lia. Kata-kata itu menenangkan, tetapi Ipul melihat transaksi di baliknya. Lia membeli loyalitasnya.
Ipul mulai bekerja dengan semangat yang mengerikan. Ia datang sebelum matahari terbit dan pulang setelah bulan terbit. Ia melakukannya bukan untuk menyenangkan Lia, melainkan untuk menjaga martabatnya di tengah tatapan meremehkan dari rekan-rekan kerja yang berpendidikan tinggi. Anak kampung cuma numpang naik gaji, bisik-bisik yang terdengar seperti sengatan lebah. Ipul hanya membalas dengan kerja keras. Lia, dari kejauhan, mengamati Ipul. Kekaguman profesionalnya perlahan bergeser menjadi sesuatu yang lebih pribadi dan berbahaya. Dalam diri Ipul, ia melihat cermin, seseorang yang tidak takut pada kebenaran. Lia, yang lelah dengan pria-pria berkepala dingin yang selalu berhitung, menemukan kehangatan dalam kesederhanaan Ipul. Suatu sore, saat Ipul membereskan arsip tua, ia menemukan sebuah dokumen yang terasa janggal. Itu adalah daftar klien awal, Apex Consult, 10 tahun lalu. Di sana, di antara nama-nama perusahaan besar, Ipul melihat nama yang ia kenal, perusahaan tempat ayahnya bekerja, yang kemudian menuduh sang ayah melakukan penggelapan. Dokumen itu mencatat adanya konsultasi strategis dengan Lies Apex sesaat sebelum skandal itu meledak. Jantung Ipul mencelos. Ini adalah koneksi yang tidak terduga, benang merah beracun yang menghubungkan kehancuran ayahnya dengan fondasi karir wanita yang kini ia kagumi. Apakah Lia terlibat? Atau hanya kebetulan? Ipul memilih bungkam, menyimpan informasi itu sebagai rahasia kotor yang ia bawa sendiri. Dialog mereka mulai terasa tegang. Ipul, kamu tampak gelisah. Ada yang mengganggu? Tanya Lia suatu malam, saat Ipul menemaninya lembur. Tidak, Bu. Saya hanya memikirkan tentang bagaimana perusahaan sebesar ini bisa dibangun. Pasti banyak keputusan sulit, Bu. Keputusan yang mungkin merugikan pihak lain demi kemajuan, jawab Ipul, suaranya mengandung tuduhan tersembunyi. Lia menatapnya dalam-dalam. Keputusan sulit selalu ada, Ipul. Tapi saya selalu percaya bahwa pada akhirnya, kejujuran akan menang. Apakah kamu meragukannya? Ipul tersenyum pahit, tidak, Bu. Saya hanya tahu, harga kejujuran terkadang lebih mahal daripada yang bisa dibayar oleh perusahaan manapun. Lia tidak tahu bahwa di balik kata-kata sopan itu, Ipul baru saja menguji fondasi kepercayaan mereka, dan ia sendiri, si orang jujur, sedang bergulat dengan kebohongan terbesarnya, bahwa perasaannya pada Lia mungkin adalah pengkhianatan terhadap martabat mendiang ayahnya. Misteri ini semakin membesar. Hubungan Ipul dan Lia semakin dekat, seperti dua magnet yang menolak hukum fisika status sosial. Lia mengandalkan Ipul, bukan hanya untuk pekerjaan, tetapi juga untuk kejernihan moral yang ia berikan. Ipul menjadi cermin bagi Lia, memaksanya untuk melihat dirinya tidak hanya sebagai direktur, tetapi sebagai manusia yang mencari validasi sejati. Namun, jarak dan gosip tidak bisa dihindari. Bisik-bisik menjadi artikel online yang menyindir direktur cantik yang mempekerjakan selingkuhan. Persoalan ini mencapai puncaknya ketika salah satu investor utama mempertanyakan profesionalitas Lia. Saat Lia merasa hampir runtuh, Ipul melangkah maju dalam rapat darurat. Ia bukan hanya menyelamatkan kontrak dengan kejernihan data, tetapi ia menyelamatkan Lia. Lia sadar, Ipul adalah satu-satunya orang di dunia yang melihatnya tanpa memandang status. Momen ini menarik perhatian Rendra, mantan rekan bisnis Lia yang pernah ditolak mentah-mentah. Rendra adalah sosok entitlement yang sempurna, pria yang percaya bahwa Lia, sebagai trofi profesional dan pribadi, seharusnya menjadi miliknya, bukan milik sampah jalanan. Rendra datang ke kantor Lia, bukan dengan tawaran bisnis, tetapi dengan ultimatum. Lia, reputasimu hancur karena anak kampung itu. Bergabunglah denganku. Aku bisa membersihkan semua noda ini. Aku bisa memberimu perlindungan yang pantas kamu dapatkan, ujar Rendra, matanya memancarkan kepemilikan. Lia menjawab dengan dingin, saya tidak butuh perlindungan. Dan jangan pernah merendahkan Ipul di depan saya. Dia lebih terhormat daripada pria manapun yang hanya melihat status di dompet. Rendra tersenyum sinis, kehormatan tidak membayar tagihan, Lia. Dan mari kita lihat apakah dia, si anak jujur itu, masih akan mencintaimu setelah dia tahu bagaimana fondasi perusahaanmu benar-benar dibangun. Ancaman Rendra terasa pribadi dan mencekik. Lia, yang tertekan oleh investor dan Rendra,
meminta Ipul menjaga jarak demi citra perusahaan. Ini adalah pukulan terberat bagi Ipul. Ia rela bekerja keras, tetapi ia tidak tahan menjadi beban moral bagi Lia. Ia mundur. Kalau begitu, saya akan menjaga jarak, Bu. Saya tidak ingin Anda kehilangan segalanya karena saya, kata Ipul, hatinya menjerit bahwa ia tidak hanya menyerah pada jarak, tetapi juga menyerah pada kebohongan yang ia simpan. Malam itu, Ipul memutuskan untuk mencari lebih dalam. Rendra telah menanamkan keraguan baru, bahwa Lia tidak hanya tidak tahu tentang kebenaran masa lalu ayahnya, tetapi mungkin menyembunyikannya demi menjaga perusahaan. Ipul membuka berkas lama ayahnya, lalu menyandingkannya dengan dokumen konsultasi Apex yang ia temukan. Ia menyadari satu hal yang menghancurkan. Ayahnya difitnah tepat setelah Apex memberikan konsultasi restrukturisasi etika kepada perusahaan lamanya. Hubungan ini terlalu dekat, terlalu kejam, untuk hanya disebut kebetulan. Kebenaran yang dicari Ipul akhirnya terekspos, tetapi dengan cara yang paling menyakitkan. Melalui pencarian yang rahasia dan penuh risiko, Ipul menemukan bukti, ayahnya memang difitnah, dan salah satu penasihat utama perusahaan lamanya yang merancang skema kebohongan itu, yang kemudian menjadi penasihat senior di Apex Consult tak lama setelah skandal, menggunakan kebocoran informasi internal yang didapat melalui jasa konsultasi etika dari Lia's Apex. Lia, pada saat itu, adalah direktur muda yang baru mengambil alih dan mungkin tidak tahu detailnya, tetapi perusahaannya adalah instrumen dari kehancuran keluarganya. Ipul duduk terpaku, memegang salinan laporan yang membuat napasnya sesak. Cinta yang selama ini ia sembunyikan kini terasa seperti pengkhianatan terhadap jiwanya sendiri. Ia jatuh cinta pada wanita yang tanpa sadar diuntungkan oleh noda yang menghancurkan martabat ayahnya. Di saat yang sama, Rendra, yang mencium kelemahan, mengirimkan anonimitas kepada Ipul berupa foto dokumen Apex 10 tahun lalu, foto yang sama yang Ipul temukan di kantor, tetapi dengan garis yang menyorot nama penasihat senior yang terlibat dalam skandal ayahnya. Rendra tidak hanya ingin Ipul pergi, ia ingin Ipul pergi dengan luka moral yang tidak bisa disembuhkan. Rendra ingin Ipul berpikir, cinta ini palsu, dan dia adalah musuhmu. Ipul menghadapi Lia di ruangannya. Ia tidak menuduh, ia hanya bertanya. Bu Lia, saya menghargai kejujuran di atas segalanya. Saya ingin bertanya tentang fondasi Apex 10 tahun lalu. Tentang konsultasi strategis dengan PT Abadi Perkasa, tanya Ipul, matanya menembus topeng profesional Lia. Lia terkejut. Wajahnya pucat. Kenapa kamu bertanya tentang masa lalu itu? Itu sudah lama. Sebuah proyek kecil saat saya baru ambil alih. Apakah proyek kecil itu juga melibatkan penghancuran reputasi seorang akuntan jujur yang bernama Pak Surya, Bu? Ayah saya, bisik Ipul. Keheningan yang terjadi terasa seperti ledakan bom. Lia, yang benar-benar tidak mengetahui detail keji itu, merasakan fondasinya runtuh. Dia hanya ingat merekrut penasihat senior yang dianggap genius untuk memperkuat timnya. Dia tidak pernah tahu apa harga yang sudah dibayar oleh orang lain untuk kejeniusan itu. Lia menangis. Bukan karena dituduh, tetapi karena dia menyadari bahwa Ipul benar. Dunia yang ia wakili, dunia yang selama ini ia coba ubah menjadi lebih baik, ternyata lebih kotor daripada yang ia kira. Ipul, saya bersumpah, saya tidak tahu. Tapi, kamu benar. Perusahaan saya, tanpa saya sadari, telah mengambil untung dari kekejaman itu, kata Lia. Pengakuan itu adalah momen paling jujur dalam hidupnya. Ipul menatap Lia. Ia melihat ketulusan di mata Lia, tetapi ia juga melihat bayangan ayahnya. Cinta yang mereka miliki kini terhalang oleh dinding institusional yang menjijikkan. Ipul tahu, jika ia menerima cinta Lia, ia harus menerima warisan dosa perusahaannya. Mungkinkah cinta mereka menjadi kompensasi atas ketidakadilan, atau justru simbol penyerahan pada sistem yang korup? Perayaan perusahaan atas penghargaan inovasi adalah malam klimaks dan konfrontasi terakhir. Rendra hadir, percaya diri bahwa ia telah menghancurkan Ipul secara moral. Investor mengawasi Lia, berharap direktur itu akan memilih profesionalitas di atas perasaan. Ipul datang dengan pakaian pinjaman, tetapi dengan ketegasan moral yang tidak dimiliki oleh siapapun di ruangan itu. Ia tahu kebenaran tentang Apex.
Lia tahu Ipul tahu. Mereka saling memandang, dan itu adalah tatapan antara sepasang kekasih yang harus memutuskan apakah mereka akan mengubur diri dalam kebohongan yang nyaman atau memulai revolusi yang tidak termahal. Saat Lia maju ke podium untuk berpidato, ia melihat Rendra menyeringai di sudut ruangan dan tatapan skeptis dari para investor. Lia tidak lagi peduli. Ia lelah bersembunyi. Lia mengumumkan Ipul sebagai pilar perusahaan. Kemudian, di depan ratusan mata, Lia melakukan pengakuan yang mengguncang. Malam ini, saya tidak bicara sebagai direktur, kata Lia, suaranya mantap. Saya bicara sebagai seorang manusia yang menyadari bahwa kesuksesan yang diukur dari status dan uang seringkali dibangun di atas ketidakadilan. Saya menyadari bahwa perusahaan ini memiliki masa lalu yang tidak jujur, masa lalu yang menguntungkan saya dan merugikan seorang pria berintegritas tinggi. Seisi ruangan hening. Rendra tampak terkejut. Ini adalah kontroversi yang Lia pilih untuk ungkapkan, bukan hanya cinta, tetapi pengakuan bersalah yang terselubung. Saya jatuh cinta pada Ipul, kata Lia, menatap Ipul. Bukan karena dia menyelamatkan saya di jalan. Tetapi karena ia adalah pengingat harian bahwa kebenaran dan kejujuran harus selalu menjadi fondasi, bahkan jika fondasi yang lama harus kita ganti sekarang. Saya tidak mencintai statusnya. Saya mencintai jiwa pemberontaknya. Ipul maju ke depan. Ia tidak lagi melihat Lia sebagai pewaris sistem yang korup. Ia melihatnya sebagai sekutu yang bersedia merobohkan sistem itu dari dalam. Bu Lia, jawab Ipul, air mata tulus membasahi matanya. Saya mencintai Anda. Saya tahu Anda tidak bersalah atas masa lalu. Dan saya tahu, cinta ini adalah satu-satunya kesempatan saya untuk membuktikan bahwa kebenaran ayah saya lebih kuat daripada uang yang merusaknya. Saya memilih Anda, dan saya memilih untuk memperjuangkan keadilan bersamamu. Tepuk tangan terdengar nyaring, bukan hanya karena romansa, tetapi karena keberanian pengakuan yang mereka lakukan. Rendra meninggalkan ruangan dengan amarah yang meluap, rencana manipulasinya gagal total. Ia gagal memisahkan mereka dengan rahasia itu, karena mereka memilih untuk menghadapinya bersama. Malam itu, mereka duduk berdua. Ipul memegang tangan Lia. Saya tidak punya apa-apa. Saya bahkan membawa rahasia yang bisa menghancurkanmu. Apakah kamu yakin? Lia tersenyum lembut. Saya yakin. Karena cinta sejati bukanlah hasil akhir yang damai, Ipul. Itu adalah janji untuk bertarung bersama melawan dunia yang akan selalu berusaha memisahkan kita. Mereka berdua tahu, badai belum usai. Investor akan menarik diri. Gosip akan berlipat ganda. Tetapi untuk pertama kalinya, Ipul dan Lia memiliki kebenaran di pihak mereka. Mereka berdiri di sana, bukan sebagai direktur dan staf, tetapi sebagai dua pemberontak yang memilih cinta sebagai senjata paling ampuh untuk melawan kemunafikan kelas. Mereka bersatu, bukan untuk hidup bahagia selamanya dalam dongeng, tetapi untuk menjalani perjuangan moral yang jujur, tulus, dan penuh keberanian. Kisah Ipul dan Lia mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak mengenal batas status, harta, atau pendidikan, melainkan tentang kesiapan untuk menghadapi kebenaran yang paling tidak nyaman. Di tengah badai gosip dan pengkhianatan masa lalu, Ipul dan Lia bersatu, memilih untuk menjadikan cinta mereka sebagai janji untuk membangun kembali Apex Consult di atas fondasi kejujuran yang sesungguhnya. Mereka tidak mencari akhir bahagia yang damai, tetapi memilih perjuangan moral yang jujur, tulus, dan penuh keberanian. Ingatlah, pelajaran terbesar dalam hidup adalah bahwa integritas seorang pria miskin jauh lebih berharga daripada kekayaan yang dibangun di atas kebohongan sistem. Cerita ini sepenuhnya adalah fiksi dan imajinasi, namun kami sajikan serealistis mungkin agar hikmahnya dapat kita ambil dan resonansinya terasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak sudah menonton hingga akhir.